Halo Sobat Movi, dimanapun kalian berada. Apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja ya. Oke, hari ini saya akan mengulas sebuah alur cerita film lagi guys. Judul film yang akan saya ulas yaitu Ghost Town, yang rilis pada tahun 2008. Film ini bergenre horror komedi guys. Tapi film ini lebih ke komedinya. Jadi tidak ada hal-hal yang menakutkan di film ini. Film ini menceritakan tentang seorang dokter gigi yang dapat melihat dan berkomunikasi sama orang yang telah meninggal setelah menjalani operasi. Karena hal itulah yang mengubah hidupnya dari seorang yang sangat egois dan menyebalkan menjadi seorang yang sangat peduli. Oke, bagaimana kisah selanjutnya? Langsung saja kita masuk ke alur cerita filmnya. Let's go! Di tengah kesibukan kota New York City, terlihat seorang pria yang bernama Frank yang sedang berjalan sambil teleponan sama istrinya. Pada adegan yang lain, kita diperlihatkan dengan kedua pasangan suami istri yang baru pindah ke apartemen barunya. Di sini, suami istri itu yang sedang meletakkan alat semacam AC gitu di jendela apartemennya. Tapi tiba-tiba AC itu jatuh ke bawah tepat di mana Frank berdiri yang sedang teleponan sama istrinya. Tapi di sini Frank berhasil menghindar dari AC yang jatuh itu. Tapi sayang, dia malah ketabrak sama bus yang sedang melintas, hingga dia pun tewas di tempat. Dan film pun dimulai. Di sebuah klinik terlihat seorang dokter gigi yang bernama Pincus yang sedang menangani pasiennya. Di sini, Dr. Pincus adalah seorang dokter gigi yang selalu hidup menyendiri. Sikap egois dan perilaku menyebalkannya itu membuat tak ada seorang pun yang ingin bersahabat atau menjalin kasih dengannya. Karena terlihat pada adegan ini, bagaimana Pincus menolak ajakan temannya yang juga sesama dokter gigi untuk merayakan kelahiran anak dari salah satu pegawai klinik tempat mereka bekerja. Tapi dia malah memilih untuk pulang. Karena pada dasarnya, Dr. Pincus ini tidak terlalu mau ambil pusing. Karena dia suka menjalani hidup yang datar seorang diri. Tapi satu-satunya masalah yang benar-benar membuatnya pusing adalah penyakit pencernaan yang dideritanya. Sebenarnya, dia sudah berusaha mengobati sendiri dengan membeli obat pencahar yang diiklankan di televisi. Tapi penyakitnya tak kunjung sembuh, malah semakin parah, karena dia tidak bisa berhenti untuk membuang air besar. Singkat cerita, keesokan harinya, Pincus memutuskan untuk berobat ke sebuah rumah sakit. Tetapi, di sini Pincus malah tidak dilayani dengan baik. Karena dari awalnya saja, sudah kelihatan kalau pelayanan di rumah sakit tersebut tidak terlalu bagus. Dan juga perawat yang menangani Dr. Pincus malah mengabaikan protes-protes dari Dr. Pincus yang perfeksionis itu. Tapi Pincus tidak bisa berbuat apa-apa lagi, karena dia langsung dibawa ke ruang operasi. Di sela-sela dibawa ke ruang operasi, bahkan Pincus masih berani mengejek dokter perempuan yang akan mengoperasinya. Setelah 1 minggu pasca operasi, Pincus pun dinyatakan sembuh dan sudah diperbolehkan pulang. Di sini, Pincus yang sedang berjalan keluar dari rumah sakit dan sambil mengomel betapa tidak becusnya pelayanan di rumah sakit tersebut. Bahkan Pincus semakin marah ketika melihat beberapa perawat yang sedang istirahat yang sambil merokok dengan santainya di pintu gerbang rumah sakit. Pincus yang saking kesalnya melihat kelakuan para perawat itu, dia pun mengemeli salah satu perawat yang sedang berdiri termenung di dekat situ. Karena hanya dialah satu-satunya perawat yang tidak merokok. Sebenarnya, Pincus berusaha sedikit memujinya dengan mengatakan kalau dia sudah berkelakuan baik karena tidak merokok di tempat umum.
Tapi perawat cantik itu malah nampak terkejut sambil menanyakan, Are you speaking to me? Di sini, Pinkus beranggapan kalau perawat yang satu ini sudah bersikap kasar. Dan Pinkus Malik mengemelinya sambil berjalan menjauh. Di sini Pinkus tidak memperhatikan kalau ada yang berbeda dari perawat itu, karena pakaian atau dandanannya yang terlihat kuno. Demikian pula cara berbicaranya. Tapi di sini si perawat itu terus mengikuti Pinkus, sehingga membuat Pinkus jadi agak takut dan mulai berlari. Tetapi sesaat kemudian Pinkus pun melihat ada banyak sekali orang yang bergabung dengan perawat itu yang terus mengikutinya. Di sini Pinkus pun semakin ketakutan dan mempercepat larinya, sehingga dia hampir saja tertabrak oleh taksi. Dan pada sebuah persimpangan jalan, Pinkus berhasil mengecoh orang-orang itu ke arah yang berlawanan dan menyelamatkan dirinya. Tetapi di sini Pinkus tidak mengetahui kalau ada salah seorang dari gerombolan itu yang sempat melihatnya melarikan diri. Yang melihat Pinkus melarikan diri adalah Frank, pria di awal film tadi yang tewas ketabrak oleh bus. Di sini Frank mengikuti Pinkus sambil berteriak memanggil-manggil Pinkus. Pinkus yang menyadari kalau Frank mengikutinya, dia pun berusaha menyuruh Frank pergi. Tetapi di sini Pinkus menyadari kalau ada yang salah dengan penglihatannya. Karena di sini Pinkus melihat dengan mata kepalanya sendiri ketika Frank yang ditabrak oleh sebuah bus tapi malah tertembus dan berjalan dengan santainya tanpa ada luka. Di sini Pinkus pun tahu ternyata Frank adalah hantu. Dan demikian juga dengan perawat cantik dan anggota gerombolan yang lain yang mengikutinya tadi. Mereka semua adalah hantu-hantu yang belum bisa beristirahat dengan tenang, karena mereka masih merasa memiliki tugas yang belum selesai di dunia ini. Oleh karena itu, mereka masih gentayangan dan mencari cara untuk menyelesaikan tugas yang belum selesai itu. Begitu mereka mengetahui kalau Pinkus bisa melihat keberadaan mereka, maka muncul harapan bagi mereka kalau si Pinkus ini mau membantu mereka dan menyelesaikan urusan mereka yang belum selesai di dunia ini. Dan dengan demikian, mereka pun bisa beristirahat dengan tenang dan tidak akan gentayangan lagi. Pinkus yang mengetahui kondisi yang mengerikan itu, kemudian keesokan harinya Pinkus pun kembali ke rumah sakit yang dulu mengoperasinya. Karena dia ingin mengetahui apakah mungkin ada kesalahan prosedur ketika mereka mengoperasinya. Di sini Pinkus mengeluh kepada dokter yang mengoperasinya tempo dulu. Dia mengatakan kalau dia berhalusinasi dan melihat hantu. Tapi di sini dokter itu mengatakan kalau Pinkus sempat dinyatakan meninggal selama 7 menit karena seluruh organ vitalnya berhenti berfungsi. Tapi anehnya Pinkus hidup kembali 7 menit kemudian. Jadi dokter memutuskan untuk merahasiakan hal itu kepada Pinkus. Karena si dokter takut kalau nanti Pinkus menuntut rumah sakit karena telah melakukan malpraktek. Dan di sini Pinkus pun menyadari tidak ada cara lain untuk menghentikan atau mengobati halusinasi yang dialaminya. Dia pun tidak merasa takut lagi kepada Frank. Tapi di sini Pinkus masih saja menolak permintaan Frank untuk membantunya menyelesaikan urusan yang belum selesai di dunia ini. Dan karena Pinkus menolak untuk membantunya, maka Frank malah mengerjai Pinkus dengan memberitahukan alamat apartemen Pinkus kepada seluruh rombongan hantu yang berkeliaran di kota New York. Dan para hantu-hantu yang telah tahu di mana Pinkus tinggal, maka mereka pun mulai mengganggu Pinkus sampai-sampai Pinkus tidak bisa tertidur. Tetapi di sini Frank berjanji akan mengusir hantu-hantu itu kalau Pinkus mau membantunya. Karena tidak ada cara lain, Pinkus pun menyetujuinya. Di sini Frank meminta agar Pinkus membantu memisahkan istrinya yang bernama Gwen dengan seorang pengacara jahat yang hanya menginginkan uang Gwen saja.
Gwen adalah seorang ilmuwan pecinta mumi dan sejarah Mesir lainnya. Dan Gwen juga adalah seorang di antara sekian banyak orang yang membenci Pincus karena sikap yang egois dan menyebalkannya itu. Karena hal itulah Pincus harus berusaha ekstra keras untuk membuat Gwen yang mau berteman dengannya. Singkat cerita, Pincus pun berhasil berteman dengan Gwen dan bertemu dengan tunangan Gwen, si pengacara yang agak sombong itu. Pincus memutuskan untuk berusaha agar Gwen putus hubungan dengan tunangannya itu, dan Pincus pun berhasil memisahkan mereka. Ketika mengetahui hal itu, hantu Frank merasa senang, tapi anehnya dia masih belum bisa beristirahat dengan tenang juga. Tetapi di sini Pincus sendiri akhirnya menyadari kalau ia sendiri mulai jatuh cinta kepada Gwen. Lalu dengan egoisnya, dia menggunakan semua pengetahuan tentang Gwen yang diberikan oleh Frank kepadanya untuk menarik perhatian Gwen. Tapi di sini Gwen malah berubah membencinya karena menganggap Pincus tega menggunakan informasi masa hidupnya dengan almarhum suaminya dulu untuk mendekatinya. Di sini Pincus mengatakan kalau dia dihantui oleh hantu Frank, dan itulah sebabnya dia mengetahui banyak hal tentang Gwen. Tapi di sini Gwen malah balik menantang Pincus. Gwen mengatakan kalau semasa hidupnya Frank selalu mengalami mimpi buruk. Frank tidak pernah menceritakan tentang mimpi buruk itu kepada siapapun kecuali dirinya. Kalau memang hantu Frank bersama Pincus, dia pasti akan memberitahukan apa isi mimpi itu kepada Pincus. Tetapi di sini Frank sengaja memberikan informasi yang salah kepada Pincus. Gwen yang mendengar kalau Pincus tidak bisa menjawab dengan benar, lalu menyuruh Pincus pergi dan jangan mengganggunya lagi. Ternyata Frank sengaja memberikan jawaban yang salah, karena dia melihat bagaimana Pincus dengan tega telah membuat Gwen menangis, hanya agar bisa menjalin hubungan dengannya. Karena Frank tidak suka Pincus membuat Gwen menangis. Pincus yang patah hati dan kembali ke kehidupannya yang seperti dulu, perilakunya malah semakin menyebalkan. Di sini para hantu-hantu itu berhasil menemukan tempat kerja Pincus dan berusaha meminta tolong kepadanya. Tapi Pincus masih saja dengan tega menolak dan menyuruh mereka semua untuk pergi. Tapi hantu-hantu itu tetap saja berusaha dengan sabar menunggu di ruang tunggu kerja si Pincus siang dan malam. Di sini teman kerja Pincus yang juga seorang dokter gigi melihat Pincus yang sedang mengalami masalah berat dan menanyakan masalah apa yang sedang dialami oleh Pincus. Di sini Pincus lalu menceritakan tentang hatinya yang sedang hancur dan meminta rekannya untuk memberikan solusi padanya agar dia bisa tenang. Tapi rekannya itu malah menasihatinya. Dia menasihati Pincus untuk berubah, dan Pincus harus membuang sikap egois dan menyebalkannya itu, karena itu hanya membawa akibat buruk baginya. Karena sikapnya itu pun tidak ada seorang pun yang akan tahan berada di dekatnya kalau dia tidak segera berubah. Dan pada akhirnya Pincus pun tersadar akan betapa menyedihkan hidupnya yang kesepian dan merana itu. Ia lalu membuat keputusan untuk berubah. Dan akhirnya Pincus kemudian mendatangi gerombolan hantu yang masih menunggu dengan setia di ruang tunggu prakteknya, dan mulai menanyakan apa masalah mereka. Setelah mengetahui satu persatu masalah dari hantu itu, lalu kemudian Pincus membuang keegoisannya dan membantu mereka menyelesaikan masalah yang belum tuntas di dunia ini. Setelah membantu para hantu itu, kemudian satu persatu hantu-hantu itu menghilang, kecuali Frank. Ya, Frank sepertinya masih tetap memiliki urusan yang belum selesai di dunia ini. Bahwa ternyata cara memisahkan Gwen dengan si pengacara jahat itu bukanlah termasuk dalam urusan yang belum selesai itu. Masih ada satu urusan lagi, tapi sayangnya Frank tidak mengetahuinya. Dan setelah merenung sekian lama, Pincus akhirnya memutuskan untuk menemui Gwen dan mencoba memperbaiki hubungan mereka.
Di sini, Gwen menolak dan memilih pergi meninggalkan Pincus. Tapi Pincus tidak menyerah. Dia mengejar Gwen dan mencurahkan perasaannya dengan tulus, bahwa ia mencintai Gwen dan meminta maaf karena telah memanfaatkan informasi dari almarhum suami Gwen untuk mendekati dirinya. Tapi di sini tiba-tiba saja bus berkecepatan tinggi menabrak Pincus hingga tewas. Di sini, hantu Pincus bertemu dengan hantu Frank di tempat itu. Di sini, Frank kemudian melihat tangisan kesedihan Gwen melihat mayat Pincus yang terletak di tepi jalan. Ia akhirnya menyadari kalau ternyata itulah urusan yang belum selesai di dunia ini. Dia tidak bisa merasa tenang sampai Gwen berhasil menemukan seorang pria yang baik sebagai penggantinya. Ketika melihat Gwen yang ternyata sudah menyayangi Pincus, dia sadar kalau tugasnya sudah selesai, karena Pincus adalah seorang pria yang baik dan ia akan bisa mendampingi Gwen. Lalu bersamaan dengan perginya roh Frank, entah bagaimana arwah Pincus berhasil masuk kembali ke dalam raganya. Pincus selamat dan dia dirawat kembali di rumah sakit yang dulu mengoperasinya dengan dokter yang sama pula. Tapi kali ini Pincus sudah tidak berlaku kasar lagi. Setelah meninggal untuk kedua kalinya, lalu hidup kembali. Pincus sadar kalau dia tidak seharusnya menyia-nyiakan hidupnya dengan perilaku buruk dan menyendiri. Dia ingin berubah menjadi orang yang lebih simpatik dan peduli. Di akhir film, kita diperlihatkan kalau Pincus bertemu lagi dengan Gwen. Pincus kemudian memberitahukan kepada Gwen kalau hantu Frank sempat memberitahukan tentang mimpi buruknya itu sebelum akhirnya dia menghilang. Dan kali ini informasi yang diberikan Frank itu benar. Gwen lalu tersadar kalau ternyata Frank memang benar-benar berada bersama mereka beberapa hari itu. Dan juga ternyata Pincus bukanlah seorang pembohong. Dan Gwen pun bersedia kembali berteman dengan Pincus dan mencoba untuk akrab kembali dengannya. Tamat. Dan berakhir pula alur cerita dari film Ghost Town ini, guys. Kalau kalian suka dengan alur cerita yang saya bawakan, silahkan like video ini. Kalau memang tidak suka, dislike juga nggak apa-apa. Sampai jumpa di alur-alur cerita film berikutnya. Bye.